kabar semua? Pastinya dahsyat, ajaib, luar biasa. Ya, berkumpul lagi bersama kita guru-guru sekolah minggu. Kita berjumpa lagi di minggu hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Namanya minggu apa nih Kak? 17 setelah Trinitatis. Iya, minggu ke-17 setelah Trinitatis. Jadi walaupun masih dalam kondisi ibadah online ya, karena apa Kak? Covid. Ya, karena COVID-19 ya, masih ibadah online, belajar juga masih online. Semua harus semangat mengejar cita-citanya dan semangat tetap menumbuhkan iman dalam Kristus melalui ibadah online ya. Jadi sebelum kita ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini Tuhan, di hari yang kudus ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati kami dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita akan bernyanyi, memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita ikuti gerakan kakak-kakaknya. Kita akan bernyanyi, ada ini 3 bahasa lagunya ya. Bahasa apa aja Kak? Indonesia, Inggris, India. Iya, ada Indonesia, Inggris, India. Semua sudah tahu lagunya ya. Judulnya adalah Yesus di dalam rumahku. Bernyanyi, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Erni Guntur. Shalom adik-adik. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Semangat semuanya ya. Mana Alkitabnya? Yuk, yang punya Alkitab diangkat dulu Alkitabnya. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Yuk, tutup matanya yuk. Kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Adik-adik semua membaca ya, sama dengan ibu ya. Kita baca bersama-sama, mulai dari ayat 6. Kita baca 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak ibu semua sudah baca ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu apa maksud Tuhan pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak ibu semua, kita lihat tadi pada ayat 6 dikatakan bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, anak-anak ibu semuanya, dikatakan tadi Yesus adalah jalan. Jalan mau kemana anak ibu? Jalan mau ke sorga. Siapa yang mau ke sorga? Ayo angkat tangannya. Iya, semua kita mau ke sorga. Karena di sorga nanti kita akan hidup bahagia. Tapi siapakah jalan kita mau ke sorga? Hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau mau ke sorga, wah bukan sembarangan melakukan sesuatu ya. Tetapi ingat, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan harus kita turuti. Maka kita boleh nanti sampai ke dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak ibu dikatakan tadi bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Berarti apa anak ibu? Siapa yang mau ikut dengan Yesus ke sorga nanti harus berjalan di jalan kebenaran. Bagaimana anak-anak ibu semuanya bisa jalan di kebenaran? Apa artinya jalan kebenaran? Nah, kalau kita jalan kebenaran, berjalan di jalan kebenaran, berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Berarti kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, maka kita boleh mengikut Yesus. Nanti kelak kita akan mendapatkan kerajaan sorga. Nah, anak-anak ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah hidup, kebenaran dan hidup. Nah, jadi anak-anak ibu yang berjalan di dalam kebenaran, nanti setelah kita mendapatkan kerajaan sorga, kita juga akan hidup berbahagia di sana. Nah, tapi ingat ya, syaratnya tadi adalah bahwa kita harus benar-benar melihat bahwa Yesus satu-satunya yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus? Yesus lemah lembut, Yesus pengasih. Nah, kita juga harus begitu. Kita harus menjadi anak-anak pengasih. Kita harus jadi anak-anak murah hati, lemah lembut. Nah, maka kita harus mengikut Dia sebagaimana dikatakannya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kita untuk ke sorga. Nah, pada ayat yang terakhir dikatakan, ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini ayat terakhir ya. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus mengikuti segala
perintah Yesus. Nah, tentu anak-anak ibu semua mau ya menuruti perintah Yesus. Karena apa? Karena ada upahnya. Upahnya apa? Akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan akan mendapatkan mahkota. Seperti minggu lalu ya, lagu kita ya, akan mendapat mahkota yang akan diberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita nggak boleh ya bengkok ke sini, bengkok ke sana, nggak boleh. Harus tetap lurus percaya bahwa Yesus satu-satunya yang harus kita pertahankan sampai selama-lamanya menjadi juru selamat kita. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, supaya kami senantiasa melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi, semua bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak. Dan sekarang judul lagunya apakah? Molo Yesus dongaki. Sudah selesai kebaktiannya, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa doa Bapa kami. Kita sama-sama ya. 1, 2, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.